Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih anugerahnya. Kita ada berjumpa dalam renungan harian Toraya edisi Selasa 12 Mei 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa pengasih dan penyayang, Bapa sumber segala hidup kami. Kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru ini, atas rahmat-Mu yang tak habis-habisnya selalu baru tiap pagi, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, besar setia-Mu kepada kami. Bapa, terima kasih untuk berkat yang berlimpah Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari beri kami hikmat, pengertian daripada-Mu, dan Roh Kudus menolong kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai 28. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulislah di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulislah di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim, berserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulis itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tetapi kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, Tuhan akan menyatukan umat-Nya.
puang matua umpo pak misa tahunna. Sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, salah satu faktor yang menyebabkan umat Israel menjadi lemah dan mudah ditundukkan oleh bangsa Asyur dan Babel ialah ketika mereka terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Keterpecahan yang berlangsung lama dan menimbulkan gejolak yang membuat rapuh dari dalam dan dari luar. Selain keterpecahan kekuasaan, Israel juga menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya sebagai umat pilihan Allah, karena mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan, melainkan menyandingkan ataupun menggantikan Tuhan dengan ilah ataupun dewa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Akhir dari kerapuhan baik secara positif maupun keimanan mereka ialah peristiwa pembuangan seperti yang dialami pada masa Yehezkiel. Atas situasi hidup yang dialami oleh umat pada masa pembuangan itu, kepada Yehezkiel Allah meminta untuk membuatkan penyatuan umatnya di bawah satu kerajaan seperti pada masa Raja Daud. Bangsa itu akan menyembah Allah saja dan menjauhkan segala dewa asing, ilah ataupun berhala dari hidup mereka. Allah akan menguduskan mereka dan mereka akan menyembah Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah itu menginginkan kesatuan dan kesehatian dalam kehidupan umatnya supaya mereka kuat karena saling menjaga, saling menopang, dan memperlengkapi dalam menghadapi segala musuh kehidupan. Demikianlah juga panggilan iman kita dalam Kristus. Saat Yesus berdoa, ia meminta supaya Allah Bapa menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi satu adanya sama seperti Kristus dan Bapa itu satu. Yohanes 17. Marilah kita hidup dalam persekutuan dan menikmati relasi yang benar dengan Allah di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa atas firman-Mu hari ini. Kau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Bapa yang menyatukan kami. Seperti Engkau ya Bapa dan Yesus adalah satu. Kau juga yang mempersatukan kami dengan saudara-saudara seiman kami, untuk kami saling menopang, saling mendukung, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan bersekutu memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa yang memberi kami kedamaian, ketenangan di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari baru ini. Berkat terbaik, berkat berlimpah Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Bapa atas kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Hikmat daripadamu, sukacita kasih karunia. Dan bersyukur buat pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahwa ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Kau tahu yang terbaik buat kami. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kekuatan kami, pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.